Ketika Safira Wijaya, gadis kecil berusia 6 tahun, putri tunggal dari Ardianto Wijaya, salah satu pengusaha terkaya di Jakarta dengan kekayaan lebih dari 200 miliar rupiah, turun dari Bentley ayahnya pada malam Desember itu, sementara hujan rintik-rintik turun membasahi kota, dan melihat seorang wanita muda duduk di bangku halte bus. Tanpa alas kaki meskipun udara sangat dingin, mengenakan gaun putih berenda yang tampak seperti gaun pengantin yang sudah rusak oleh waktu dan jalanan. Dengan rambut coklat panjang bergelombang yang basah oleh air hujan dan mata paling sedih yang pernah dilihatnya, ketika gadis kecil itu berlari menghampirinya mengabaikan panggilan ayahnya dan menawarkan kantong berisi roti sandwich yang baru dibelinya untuk camilan. Bertanya dengan seluruh kepolosan usia 6 tahunnya, apakah wanita itu bisa menjadi mamanya di Natal, karena mama kandungnya sudah di surga, dan dia sangat membutuhkan seseorang yang memeluknya seperti dulu mama memeluknya. Ardianto Wijaya tidak bisa membayangkan bahwa wanita tunawisma bernama Kartika Sari itu sama sekali bukan seperti yang terlihat, bahwa gaun putih itu benar-benar gaun pengantin, bahwa kisah yang membawanya ke bangku itu akan menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Dan bahwa permintaan polos dari seorang anak yang kehilangan ibunya akan mengubah selamanya takdir 3 orang yang kebetulan atau mungkin sesuatu yang lebih besar telah memutuskan untuk mempertemukan mereka pada malam hujan. Itu. Jika kamu siap untuk kisah ini, tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton video ini. Itu adalah tanggal 22 Desember dan Jakarta diselimuti hujan yang membuat segalanya lebih sunyi, lebih magis, lebih kejam bagi mereka yang tidak memiliki atap untuk berlindung. Ardianto Wijaya sedang dalam perjalanan pulang bersama putrinya Safira setelah seharian berbelanja hadiah Natal. Hadiah-hadiah mahal yang tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan kematian Ratna, istrinya, 2 tahun sebelumnya. Safira berusia 6 tahun dan memiliki mata ibunya, mata hijau yang sama yang membuatnya jatuh cinta 12 tahun lalu, mata yang sama yang kini menatapnya setiap hari mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Dia adalah anak yang pendiam sejak Ratna pergi, anak yang jarang tersenyum dan menghabiskan berjam-jam memandangi foto-foto mama, bertanya-tanya mengapa surga memutuskan untuk membawanya pergi. Sopir menghentikan Bentley di depan sebuah toko kue di pusat kota, karena Safira melihat kue-kue hias di etalase yang ingin dibelinya. Ardianto menemaninya masuk, membelikannya kue-kue itu dan juga sandwich untuk camilan, dan mereka sedang kembali ke mobil ketika Safira tiba-tiba berhenti. Dia memandang sesuatu di seberang jalan, sesuatu yang menarik perhatiannya dengan kekuatan yang tidak dipahami Ardianto. Itu adalah halte bus, salah satu yang memiliki atap kaca yang hanya memberikan sedikit perlindungan dari dingin, dan di bangku itu duduk seorang wanita muda. Ardianto baru menyadarinya setelah Safira sudah mulai berlari ke arahnya, dia melihatnya dan naluri pertamanya adalah menghentikan putrinya, melindunginya dari apa yang jelas merupakan seorang tunawisma, salah satu dari sekian banyak jiwa tersesat yang menghuni jalanan Jakarta di malam-malam musim hujan, tapi sesuatu menahannya. Mungkin cara wanita itu duduk, begitu tenang meskipun dalam keadaan seperti itu, mungkin gaun yang dikenakannya, gaun putih berenda yang tampak sama sekali tidak pada tempatnya dalam konteks itu, atau mungkin fakta bahwa dia tidak beralas kaki, kaki telanjang di genangan air, seolah-olah dia sudah berhenti merasakan dingin bersama dengan segalanya yang lain. Safira mencapai wanita itu sebelum Ardianto bisa menghentikannya. Gadis kecil itu berhenti di depannya dan menawarkan kantong kertas berisi sandwich yang baru dibelinya. Wanita itu mengangkat wajahnya dan Ardianto melihat wajahnya untuk pertama kalinya. Dia masih muda, jauh lebih muda dari yang dia kira, tidak mungkin lebih dari 25 tahun, dia memiliki mata coklat yang dalam, mata yang seolah telah menangis semua air mata di dunia, dan fitur halus yang kotoran dan kelelahan tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan.
Dia menatap Safira dengan campuran terkejut dan bingung, seolah tidak mengerti mengapa gadis kecil elegan dengan mantel merah dan topi rajut abu-abu itu menawarkannya makanan. Saat itulah Safira mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Dia bertanya kepada wanita itu apakah dia bisa menjadi mamanya di Natal. Dia bilang mama kandungnya sudah di surga dan dia sangat merindukannya. Dia bilang dia hanya ingin seseorang yang memeluknya seperti mama dulu, seseorang yang menceritakan dongeng sebelum tidur. Seseorang yang mengatakan semua akan baik-baik saja meskipun itu tidak benar. Ardianto merasakan hatinya hancur untuk kedua kalinya dalam 2 tahun. Wanita di bangku itu menatap Safira dengan ekspresi yang tidak bisa dia pahami. Ada rasa sakit di mata itu, rasa sakit yang sangat besar, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip pemahaman, seolah dia tahu persis apa artinya kehilangan seseorang. Lalu wanita itu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengambil kantong dari tangan Safira, membukanya, melihat sandwich di dalamnya, lalu menutupnya dengan lembut. Dia menatap mata gadis kecil itu dan berkata terima kasih dengan suara serak, suara yang sudah lama tidak berbicara. Ardianto mendekat tanpa benar-benar tahu harus berbuat apa. Seharusnya dia mengambil Safira dan pergi, kembali ke kehidupannya yang aman dan nyaman, melupakan wanita di bangku itu seperti yang dia lakukan dengan semua tunawisma lain yang dilihatnya setiap hari, tapi dia tidak bisa. Tidak setelah apa yang Safira katakan, tidak setelah melihat mata itu. Dia melepas jasnya dan menawarkannya kepada wanita itu. Wanita itu menatapnya dengan tidak percaya, seperti binatang liar yang tidak mempercayai manusia, tapi udara terlalu dingin untuk menolaknya. Dia mengambilnya dan meletakkannya di bahu, dan untuk sesaat Ardianto melihat sesuatu berubah di tatapannya, bukan rasa terima kasih, dia terlalu bangga untuk itu, tapi mungkin secercah harapan. Kecil dan rapuh seperti tetes hujan. Ardianto tidak bisa pulang, sesuatu pada wanita itu menahannya, sesuatu yang melampaui rasa kasihan atau rasa bersalah. Safira sudah duduk di sampingnya di bangku dan menceritakan tentang mamanya, tentang bagaimana dia membuat kue paling enak di dunia, tentang bagaimana dia menyanyikan lagu sebelum tidur, tentang betapa dia merindukannya setiap hari. Wanita itu mendengarkan dalam diam, mengangguk sesekali, dan Ardianto menyadari bahwa dia sedang menangis. Air mata sunyi yang mengalir di pipi kotor, meninggalkan jejak bersih di kulit. Dia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia berkata kepada wanita itu bahwa udara terlalu dingin untuk berada di luar. Dia bilang mereka punya rumah besar, terlalu besar untuk 2 orang saja, dan jika dia mau, dia bisa datang untuk menghangatkan diri, makan sesuatu yang hangat, tidur di tempat tidur sungguhan, setidaknya untuk malam itu. Wanita itu menatapnya seolah dia berbicara dalam bahasa asing. Tidak ada yang pernah menawarkan sesuatu tanpa menginginkan balasan. Dia sudah belajar pelajaran itu dengan cara paling menyakitkan, tapi kemudian dia menatap Safira, gadis kecil dengan mata hijau yang memandangnya tanpa menghakimi, yang menawarkan sandwichnya tanpa berpikir 2 kali. Yang memintanya menjadi mamanya seolah itu hal paling wajar di dunia. Dan dia menerima. Di dalam mobil, sementara sopir membawa mereka menuju mansion keluarga Wijaya, Ardianto menemukan bahwa wanita itu bernama Kartika Sari, 24 tahun, dan sebuah kisah yang menjelaskan segalanya. Dia tidak banyak bercerita malam itu, dia terlalu lelah dan terlalu curiga. Tapi di hari-hari berikutnya, potongan demi potongan, kisah itu muncul seperti puzzle yang perlahan tersusun. Kartika dulunya mahasiswi kedokteran, cemerlang, penuh mimpi. Dia bertunangan dengan pria yang tampak sempurna, pengacara sukses yang merayunya selama berbulan-bulan dengan hadiah mahal dan janji masa depan bersama. Mereka menikah 6 bulan sebelumnya dalam upacara dongeng yang membuat iri semua temannya. Tapi sehari setelah pernikahan segalanya runtuh.
Pria yang dinikahinya bukan seperti yang terlihat, dia penipu, predator yang memilih korbannya dengan hati-hati. Dia menikahi Kartika untuk mendapatkan akses ke tabungan keluarganya, keluarga sederhana tapi yang sudah menabung cukup untuk membiayai kuliahnya. Dalam seminggu dia mengosongkan rekening, mencuri perhiasan, dan ketika Kartika mengetahui semuanya dan mengancam akan melaporkannya, dia memukulnya dan mengusirnya dari rumah tanpa uang, tanpa dokumen yang sudah dihancurkannya. Tanpa siapapun untuk dimintai tolong karena orang tuanya sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya dan dia sudah mengisolasinya dari semua temannya. Kartika mendapati dirinya di jalanan, masih mengenakan gaun pengantin karena itu satu-satunya yang tersisa. 6 bulan sudah berlalu, 6 bulan tidur di mana saja dia bisa, makan apa yang ditemukannya, menghindari tatapan orang-orang yang melihatnya sebagai masalah yang harus diabaikan, 6 bulan kehilangan segalanya, martabat, harapan, keinginan untuk hidup. Dia sudah mencoba meminta bantuan di awal, dia sudah mengetuk pintu dinas sosial, mencoba membuat laporan, berusaha membangun kembali identitasnya, tapi tanpa dokumen, tanpa alamat tetap, tanpa siapapun yang bisa menjaminnya, setiap pintu tertutup. Sistem yang seharusnya melindunginya melemparnya dari satu kantor ke kantor lain, dari satu daftar tunggu ke daftar tunggu lain, sampai dia berhenti mencoba. Gaun pengantin itu menjadi simbolnya, baju perangnya, dan penjaranya. Dia tidak pernah melepasnya, bukan karena tidak mau, tapi karena itu benar-benar satu-satunya yang dia punya, kotor, rusak, tidak cocok untuk dinginnya musim hujan, tapi itu miliknya, ikatan terakhir dengan orang yang pernah dia jadi. Kenangan terakhir dari hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya dan yang justru menjadi awal mimpi buruk, sampai malam hujan itu ketika seorang gadis kecil dengan mantel merah menawarkannya sandwich dan memintanya menjadi mamanya. Hari-hari pertama di Mansion keluarga Wijaya terasa aneh bagi semua orang. Kartika bergerak di sekitar rumah seperti hantu, menyentuh benda-benda dengan lembut seolah takut mematahkannya, makan sedikit meskipun Koki menyiapkan hidangan mewah, hampir tidak tidur meskipun tempat tidurnya paling empuk yang pernah dia rasakan. Ardianto mengamatinya dari kejauhan, mencoba memahami siapa sebenarnya wanita yang dibawanya ke rumahnya ini. Dia menyelidiki tentu saja, dia seorang pebisnis, tidak menerima begitu saja. Dia menemukan bahwa kisah yang Kartika ceritakan adalah benar, setiap detail menyakitkannya. Suami penipu itu sudah dicari polisi atas kejahatan serupa di kota-kota lain, dan Kartika adalah salah satu dari banyak korbannya. Tapi Safiralah yang membuat perbedaan nyata. Gadis kecil itu mengadopsi Kartika seolah dia benar-benar ibu yang dimintanya untuk Natal. Dia mengikutinya kemana-mana, menceritakan semua yang ada di pikirannya, memintanya bermain, membacakan cerita, menontonnya menggambar. Ada sesuatu yang istimewa dalam cara Safira berhubungan dengan Kartika. Dia tidak memperlakukannya sebagai orang yang dikasihani atau dibantu, tapi sebagai seseorang yang penting, seseorang yang layak mendapat perhatian dan cinta. Bagi seorang anak yang kehilangan ibunya, Kartika mewakili sesuatu yang tidak bisa dibeli hadiah mahal manapun, kehadiran perempuan, kehangatan keibuan, kelembutan spesifik yang hanya bisa diberikan perempuan. Dan bagi Kartika, Safira adalah bukti bahwa tidak semua orang di dunia ingin menyakitinya. Gadis kecil dengan mata hijau milik ibu yang sudah tiada itu mengingatkannya mengapa layak terus berjuang, mengapa kepolosan masih ada, mengapa cinta bisa gratis dan tanpa syarat. Dan perlahan, hari demi hari, sesuatu mulai berubah dalam diri Kartika. Matanya yang ketika datang tampak padam seperti lilin tanpa api, mulai bersinar kembali. Pertama hanya ketika menatap Safira, lalu juga di momen-momen lain, ketika Koki Siti memuji penampilannya, ketika menemukan buku yang menarik di perpustakaan Mansion. Ketika matahari pagi masuk melalui jendela dan menerangi taman yang basah oleh hujan.
Suatu malam, Ardianto menemukannya di ruang musik, dia duduk di depan piano. Apakah kamu menikmati cerita ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Jari-jarinya menyentuh tuts tanpa menekan, seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Dia bertanya apakah Kartika bisa bermain. Kartika tidak langsung menjawab, lalu dengan suara begitu pelan sehingga dia harus mendekat untuk mendengar. Dia bilang dulu dia pernah bermain. Ibunya mengajarinya ketika masih kecil. Itu satu-satunya yang tersisa darinya. Ardianto menyemangatinya untuk mencoba. Nada-nada pertama ragu-ragu, tidak pasti, seperti langkah seseorang yang sedang belajar berjalan lagi. Tapi kemudian jari-jarinya menemukan ritme, memori otot mengambil alih dan melodi memenuhi ruangan. Itu adalah lagu Nina Bobo, salah satu lagu kuno yang dinyanyikan ibu-ibu untuk anak-anak mereka selama bergenerasi-generasi. Dan sementara Kartika bermain, Safira masuk ke ruangan tertarik oleh musik. Dia duduk di samping Kartika di bangku piano, menyandarkan kepala di bahunya dan menutup mata. Ardianto memandang pemandangan itu dan merasakan sesuatu bergerak di hatinya, sesuatu yang dia kira sudah mati bersama Ratna 2 tahun lalu. Malam Natal tiba membawa lebih banyak hujan dan atmosfer yang sudah lama tidak dirasakan Ardianto di rumahnya. Safira menghias pohon bersama Kartika, menggantung bola-bola warna-warni dan bintang-bintang emas, tertawa untuk pertama kalinya sejak lama ketika hiasan jatuh di kepalanya. Koki Siti yang awalnya memandang Kartika dengan curiga, sekarang memperlakukannya seperti anak sendiri. Dia mengajarinya resep rahasia keluarga Wijaya, meminjamkan pakaian sementara mereka membeli yang baru, menceritakan kisah-kisah tentang Ratna agar Kartika mengerti betapa istimewanya wanita itu dan betapa besar kekosongan yang ditinggalkannya. Kartika berbeda sekarang, dia bukan lagi wanita seperti hantu yang mereka temukan di bangku halte. Dia sudah bertambah berat badan, matanya sudah mendapatkan kembali cahayanya, dia bergerak di sekitar rumah dengan keakraban yang mengejutkan semua orang terutama dirinya sendiri. Dia mulai merawat diri lagi, menatap cermin tanpa merasa malu. Percaya bahwa mungkin dia layak mendapat kesempatan kedua. Tapi malam itu, sementara semua orang bersiap untuk makan malam Natal, Ardianto menemukannya duduk sendirian di perpustakaan, tatapan kosong menatap kekosongan. Dia duduk di sampingnya dan menunggu. Dia sudah belajar bahwa dengan Kartika lebih baik menunggu, membiarkan dia yang memutuskan kapan berbicara. Dia bilang tidak tahu apakah harus tinggal, bilang Ardianto dan Safira sudah sangat baik, mereka memberinya lebih dari yang pernah dia berani harapkan. Tapi dia tidak bisa terus hidup dari kebaikan mereka. Dia bilang harus menemukan cara untuk memulai lagi, membangun kembali hidupnya sendiri. Ardianto mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, dia diam sejenak mencari kata-kata yang tepat, lalu bilang ini bukan amal, bilang sejak dia datang rumah ini hidup kembali. Safira tertawa lagi, dia sendiri mulai memandang ke depan bukan hanya ke belakang, bilang jika ada hutang maka dialah yang berhutang padanya bukan sebaliknya. Kartika menatapnya dengan mata coklat yang sudah dia pelajari membacanya selama minggu-minggu itu. Ada ketakutan di tatapan itu tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip harapan. Ardianto menarik napas dalam dan mengatakan apa yang dia pikirkan selama berhari-hari tapi tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Dia bilang tidak ingin dia pergi, bukan karena Safira meskipun gadis kecil itu akan hancur, tapi karena dirinya sendiri. Karena selama minggu-minggu itu dia menemukan bahwa dia merasakan sesuatu yang dia kira tidak akan pernah bisa dia rasakan lagi. Kartika tidak menjawab, tidak dengan kata-kata setidaknya, tapi dia mendekat, menyandarkan kepala di bahunya dan tetap di sana, sementara di luar hujan terus turun. Pagi Natal, Safira bangun saat fajar dan berlari ke kamar Kartika. Dia menemukannya sudah bangun, duduk di tempat tidur, memandang keluar jendela taman yang basah.
gadis kecil itu melompat ke tempat tidur dan memeluknya dengan seluruh kekuatan 6 tahunnya, bilang ini Natal terindah dalam hidupnya, bilang dia sudah meminta pada Sinterklas yang asli, yang di surga tempat mamanya berada, untuk membuatnya tinggal selamanya, bilang dia berharap dia mendengarnya. Kartika memeluknya erat, merasakan air mata mengalir di pipinya tapi tanpa malu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan itu adalah air mata kebahagiaan bukan kesedihan. Mereka turun bersama untuk sarapan dan menemukan Ardianto sudah di dapur. Dia menyiapkan kopi dan coklat panas untuk Safira, dan di meja ada kue-kue hangat yang dibelinya pagi-pagi sekali. Ini pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini sejak Ratna meninggal dan Koki Siti memandangnya seolah dia sudah gila. Setelah sarapan mereka membuka hadiah, Safira menerima semua yang dimintanya dan lebih banyak lagi. Tapi hadiah yang membuatnya paling bahagia adalah sesuatu yang sederhana, gambar yang dibuat Kartika untuknya, potret mereka berdua bersama dengan tulisan untuk sahabat kecilku yang menyelamatkan hidupku. Tapi ada hadiah lain, yang Ardianto simpan sampai terakhir, kotak kecil yang dia berikan kepada Kartika dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia membukanya dan menemukan di dalamnya sebuah kunci. Dia menjelaskan itu kunci apartemen, tidak besar tapi nyaman di kawasan Bagus Jakarta, menjelaskan itu miliknya, bukan pinjaman, bukan sementara, bilang apapun yang dia putuskan untuk masa depan, apapun arah yang diambil hidupnya, dia butuh tempat aman untuk memulai. Kartika menatap kunci itu, lalu menatapnya, lalu menatap Safira yang mengamati mereka dengan mata penuh harapan, bilang tidak bisa menerima, ini terlalu banyak, lebih dari yang layak dia terima, lebih dari yang bisa dia balas selamanya. Ardianto menggenggam tangannya dan bilang tidak ada yang perlu dibalas, bilang malam hujan itu ketika Safira memintanya menjadi mamanya, dia memberikan hadiah lebih besar dari apapun yang bisa dia berikan sebagai balasan, dia mengembalikan harapan kepada mereka, mengembalikan kebahagiaan, membuat mereka mengerti bahwa bisa mencintai lagi bahkan setelah kehilangan segalanya. Kartika menangis dan kali ini tidak mencoba menyembunyikannya, menangis untuk semua yang hilang dan semua yang ditemukan, menangis untuk gadis yang pernah dia jadi dan wanita yang sedang dia jadi, menangis karena akhirnya setelah sekian lama dia punya tempat untuk menangis. Safira yang mengamati mereka dari pintu berlari menghampiri dan memeluk mereka berdua, ketiganya tetap seperti itu untuk waktu yang lama, berpelukan di depan pohon Natal sementara di luar hujan turun sunyi di atas Jakarta. Ardianto berpikir ini hadiah Natal terindah yang pernah dia terima, bukan apartemen yang dibelinya untuk Kartika, bukan mainan mahal di bawah pohon, tapi ini, dua orang yang dicintainya bersama, keluarga yang lahir dari abu dua keluarga yang hancur. Dan Kartika menatap pria dan gadis kecil yang menyelamatkannya, mengerti bahwa perjalanannya belum berakhir, baru dimulai, tapi kali ini dia tidak sendirian, kali ini ada seseorang yang berjalan di sisinya. Malam Natal lagi dan hujan turun di atas Jakarta seperti setahun sebelumnya, tapi semua yang lain berbeda. Mensyahan keluarga Wijaya penuh dengan kehidupan dan tawa. Safira berlari di sekeliling ruangan dikejar anak anjing yang Kartika hadiahkan untuk ulang tahunnya, Golden Retriever kecil yang mereka beri nama Salju untuk menghormati malam ketika semuanya dimulai. Kartika tidak lagi tinggal di apartemen yang Ardianto hadiahkan, dia pindah ke Mensyahan 6 bulan sebelumnya ketika dia melamarnya, berlutut di taman tempat Safira menanam bunga bersamanya di musim semi. Gaun pengantin yang dikenakannya sekarang berbeda dari yang dikenakannya malam itu di halte. Ini baru, dipilih dengan hati-hati, dibayar dengan uang yang dia hasilkan sebagai pekerja sosial karena Kartika sudah kembali belajar, menyelesaikan pendidikannya di bidang berbeda dari yang diimpikannya waktu muda. Bidang di mana dia bisa membantu wanita lain yang menemukan diri mereka dalam situasi seperti yang pernah dialaminya, dia sekarang bekerja untuk lembaga yang membantu korban kekerasan dalam
Rumah tangga dan penipuan pernikahan, pergi ke jalanan, mencari wanita seperti dirinya dulu, menawarkan bantuan yang sama seperti yang pernah diterimanya. Setiap kali berhasil menyelamatkan seseorang, dia merasa membayar sedikit hutangnya kepada takdir, kepada gadis kecil yang menyelamatkannya, kepada alam semesta yang memberinya kesempatan kedua. Suami penipu itu ditangkap 3 bulan sebelumnya berkat juga kesaksian Kartika yang akhirnya menemukan keberanian untuk melaporkannya. Dia dipenjara di mana akan menghabiskan bertahun-tahun dan tidak akan pernah lagi bisa menyakiti wanita lain. Pernikahan dirayakan pagi itu, upacara intim dengan sedikit teman dan kehadiran yang terasa meskipun tidak terlihat dari Ratna yang Ardianto tahu akan menyetujuinya. Safira menjadi pengiring pengantin, begitu bangga dalam gaun merahnya, warna yang sama dengan mantel yang dikenakannya malam itu ketika mengubah takdir semua orang. Selama makan malam Safira mengangkat gelas jus jeruknya dan bersulang, bilang ingin berterima kasih kepada Sinterklas yang asli yang di surga, karena tahun lalu dia meminta seorang mama dan dia mengirimkannya. Meja terdiam sejenak. Lalu Kartika berdiri, menghampiri Safira dan memeluknya seperti hanya seorang ibu yang bisa. Kemudian malam itu sementara Safira tidur kelelahan karena kebahagiaan, Kartika dan Ardianto duduk di depan perapian, hujan terus turun di luar dan lampu pohon Natal menciptakan pantulan warna-warni di dinding. Ardianto bertanya apakah dia bahagia. Kartika memikirkannya sejenak sebelum menjawab, bilang setahun lalu duduk di bangku halte dengan kaki di genangan air, dia mengira hidupnya sudah berakhir. Tidak ada lagi yang layak diperjuangkan, satu-satunya yang tersisa adalah menunggu dingin membawanya juga. Dan kemudian datang seorang gadis kecil dengan mantel merah dan menawarkannya sandwich, memintanya menjadi mamanya seolah itu hal paling sederhana di dunia. Dan saat itu Kartika mengerti bahwa mungkin masih ada sesuatu untuk hidup. Ardianto memeluknya erat memikirkan betapa anehnya takdir. Putrinya kehilangan seorang ibu dan menemukan yang lain, dia kehilangan istri dan menemukan cinta baru, dan Kartika kehilangan segalanya, benar-benar segalanya, tapi menemukan sebuah keluarga. Dia menatap pohon Natal dengan lampu-lampunya yang bersinar di malam dan berpikir keajaiban benar-benar ada. Kadang datang dengan cara tak terduga di malam hujan, melalui kata-kata polos seorang anak yang hanya meminta seseorang untuk memeluknya. Di luar hujan terus turun menutupi Jakarta dengan kesejukannya, dan di suatu tempat di surga Ratna tersenyum memandang keluarganya yang menemukan cara untuk bahagia lagi. Karena inilah keajaiban Natal yang sesungguhnya, bukan hadiah mahal, bukan makan malam mewah, bukan lampu-lampu yang menghiasi jalanan, keajaiban sesungguhnya adalah cinta yang selalu menemukan jalan bahkan ketika segalanya tampak hilang, kebaikan seorang anak yang menawarkan sandwich kepada orang asing. Keberanian untuk membuka hati ketika dunia mengajarimu untuk menutupnya, dan kadang ketika kamu paling tidak mengharapkannya keajaiban sesungguhnya ada di sana duduk di bangku halte di malam hujan, hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk melihatnya. Jika cerita ini mengingatkanmu bahwa keajaiban terbesar lahir dari gestur paling sederhana, tinggalkan jejak dengan sebuah hati. Dan jika kamu ingin mendukung mereka yang menceritakan kisah-kisah yang merayakan kekuatan cinta dan kesempatan kedua, kamu bisa melakukannya dengan terima kasih banyak melalui fitur Super Thanks tepat di bawah sini. Setiap gestur berarti, sama seperti gestur seorang gadis kecil yang menawarkan sandwich kepada orang asing di malam hujan.